Shalom sahabat Radio Bunga Bakung, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat datang kembali dalam program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Sahabat Radio Bunga Bakung, apa kabar hari ini? Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi dimanapun saudara berada. Semoga saudara baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita memahami tujuan Tuhan dalam setiap krisis. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Setiap krisis, meskipun ada bahaya, adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menggenapi tujuannya yang sempurna di dalam dan melalui hidup kita. Yang pertama, setiap krisis adalah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui pekerjaannya dalam hidup kita. Yang kedua, setiap krisis adalah untuk kebaikan kita. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan melalui kita. Dalam bagian 3 dari seri kita hari ini, kita akan belajar tentang tujuan yang ketiga yang ingin Tuhan genapi dalam setiap krisis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang kekal bagi kami. Terima kasih karena Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kami tahu bahwa ini tidak berarti hidup kami akan selalu baik-baik saja tanpa masalah. Sebaliknya, meskipun badai silih berganti dalam hidup kami, kami tahu bahwa setiap krisis yang Engkau izinkan untuk terjadi dalam hidup kami adalah kesempatan bagi Engkau untuk menggenapi tujuan-Mu yang sempurna di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih telah mengajar kami sejauh ini bahwa setiap krisis adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kami. Tuhan, dalam bagian 3 dari seri kami hari ini, terus ajari kami kebenaran firman-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat krisis global COVID-19 ini atau krisis apapun yang kami hadapi dalam hidup kami dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan memahami tujuan Tuhan dalam setiap krisis. Berbicaralah kepada hati kami, bekerjalah dalam hati kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, setiap krisis adalah untuk pertumbuhan kita. Setiap krisis adalah untuk pertumbuhan kita. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Nah, kata kunci dalam ayat ini adalah kata bertumbuhlah. Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus dan semakin mengenal Dia hari demi hari. Mari kita melihat ayat lain, Kolose 2 ayat 7. "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Nah, ada beberapa frasa kunci dalam ayat ini. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia,
bertambah teguh dalam iman, dan hatimu melimpah dengan syukur. Semua frasa ini berbicara tentang pertumbuhan rohani di dalam Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi, kita bisa melihat bahwa keinginan Tuhan adalah supaya kita bertumbuh secara rohani di dalam Yesus Kristus. Namun, ada satu frasa dalam ayat ini yang sering diabaikan. Tahukah frasa itu frasa apa? Frasa itu adalah yang telah diajarkan kepadamu. Nah, mengapa ayat ini berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu? Karena meskipun kebenaran firman Tuhan bisa jadi telah diajarkan kepada kita, itu tidak berarti bahwa kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Karena bagi Tuhan, apa yang penting bukanlah hanya sekadar pengajaran, tetapi pertumbuhan. Dan Tuhan tahu bahwa cara yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam kita adalah lewat ujian terhadap iman kita. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Setiap krisis bukanlah hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita, tetapi juga untuk pertumbuhan kita. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam kita. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut dengan membagikan kesaksian pribadi saya. Pada tahun 2015, saya didiagnosis dengan suatu penyakit yang disebut dengan sindrom Guillain-Barré. Sindrom Guillain-Barré adalah suatu penyakit autoimun yang serius dan langka, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sistem saraf dan menyebabkan kerusakan saraf. Kerusakan saraf itu mengakibatkan gejala seperti mati rasa, kesemutan, kelemahan otot, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana saya mengalami gejala-gejala tersebut di tangan, kaki, dan wajah saya. Saya mengalami kesulitan melakukan hal-hal sederhana pun. Misalnya, memakai tangan, berjalan, menggerakkan mata, bibir, dan mulut, berbicara, senyum, makan, dan minum. Itulah masa yang sulit, sangat sulit bagi saya dan istri saya. Namun, dalam perjuangan saya dengan sindrom Guillain-Barré, Tuhan menghibur saya melalui firman-Nya. Jauh di dalam hati saya merasakan Tuhan berbicara kepada saya, Eugene, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Alasannya kamu terkena sindrom Guillain-Barré bukan karena aku tidak mengasihimu. Sebaliknya, justru karena aku sangat mengasihimu. Itulah sebabnya aku mengizinkan kamu menghadapi krisis kesehatan ini. Karena krisis ini adalah untuk kemuliaanku, kebaikanmu, dan pertumbuhanmu. Oh, dari hati saya bersyukur kepada Tuhan
Karena Tuhan mengajar saya untuk melihat penyakit saya dari sudut pandangnya. Saya percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu selalu baik apapun keadaan saya, termasuk penyakit ini. Saya masih ingat, saya berdoa dan menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik setiap saat. Terima kasih karena Engkau mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Aku tahu bahwa Engkau mengizinkan aku terkena sindrom Guillain-Barré, karena inilah bagian dari rencana-Mu yang indah bagi hidupku. Aku tahu bahwa ujian terhadap imanku ini adalah untuk kemuliaan-Mu, kebaikanku, dan pertumbuhanku. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Jika itulah kehendak-Mu untuk menyembuhkan aku tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tetapi seandainya kehendak-Mu adalah supaya aku tidak akan sembuh, jadilah kehendak-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyamanlah jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari demi hari, saya mengalami kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup saya. Arti kehadiran Tuhan selalu nyata di dalam hidup saya. Di tengah-tengah kelemahan saya belajar bahwa tujuan Tuhan dalam penyakit saya sebenarnya bukan untuk memberi saya kekuatan, melainkan untuk mengajar saya untuk bergantung padanya sepenuhnya, sehingga Tuhan dapat menjadi kekuatan saya. Waktu saya tidak memiliki kekuatan untuk bahkan menggerakkan bibir saya untuk tersenyum, Tuhan menjadi kekuatan saya dengan memampukan saya untuk bersorak-sorai dalam hati saya. Pada akhirnya, Tuhan memilih untuk menyembuhkan saya. Kalau hari ini saya bisa hidup dengan normal dan semua saraf saya sudah dipulihkan sepenuhnya, oh, inilah mujizat Tuhan. Dan hanya oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang paling penting, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang sudah saya pelajari dari krisis ini dalam hidup saya? Dari hati dan pengalaman pribadi saya bisa sungguh-sungguh berkata, yang pertama, setiap krisis yang saya hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui pekerjaan-Nya dalam hidup saya. Yang kedua, setiap krisis yang saya hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan melalui saya. Yang ketiga, setiap krisis yang saya hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam saya. Sesungguhnya, seperti yang dituliskan pemazmur, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bagaimana dengan saudara? Dalam krisis global COVID-19 ini, atau krisis apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, kiranya saudara bisa berkata seperti Ayub, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih telah mengajar kami bahwa setiap krisis yang kami hadapi adalah kesempatan bagi Engkau untuk menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam kami. Oh Tuhan, hamba berdoa buat setiap pendengar yang sedang berjuang dengan krisis dalam hidup mereka pada saat ini. Baik itu krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis keluarga, dan lain-lain. Oh Tuhan, melalui setiap krisis, biarlah setiap kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Hendaklah kami berakar di dalam Engkau dan dibangun di atas Engkau. Hendaklah kami bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepada kami, dan hendaklah hati kami melimpah dengan syukur. Biarlah setiap ujian terhadap iman kami itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan, dalam krisis global COVID-19 ini, atau krisis apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, ajari kami untuk terus-menerus melihat setiap krisis dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, dan memahami bahwa apapun situasinya, apapun keadaannya, dan apapun yang terjadi, setiap krisis adalah untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan kami, dan pertumbuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Bunga Bakung, tetaplah memandang kepada Tuhan dan tetaplah semangat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan untuk bagian yang keempat dan yang terakhir dari seri kita, memahami tujuan Tuhan dalam setiap krisis. Program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan setiap hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.